Nama saya Fahri Kurnia Maradika, NRP 4315134. Nama saya Arif Budiman, NRP 435111071. Nama saya Muhammad Arif Budiman, NRP 4315146. Nama saya Paulina Betani, NRP 080. Nama saya Muhammad Bahasa, NRP 4311511. Oke, sebelum menjelaskan, saya ingin bertanya, ada yang tahu tentang metode diseksi nggak? Tahu Mas Oboy. Ayo, silakan Roni jawab. Nggak tahu Mas Oboy. Nggak ada yang tahu. Oke, saya jelasin ya. Jadi metode diseksi itu atau dissection method adalah salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan polinomial melalui proses iterasi. Prinsip dari metode diseksi ada dua. Yang pertama, menggunakan dua buah nilai awal, contohnya XL dan XU. Yang kedua, nilai antara-antaranya diduga melalui nilai tengah atau XR antara dua nilai awal yang ada. Boleh nanya nggak? Pertanyaan di sesi terakhir ya. Polinomial adalah sebuah bahan yang dalam perkataan matematika melibatkan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel berbeda. Jadi polinomial itu biasanya pangkatnya lebih dari x pangkat 2, lebih dari itu. Jadi misalkan x pangkat 3, x pangkat 4 dan seterusnya, itu biasanya disebut dengan polinomial. Nah, karena pada hari ini kita akan presentasikan tentang program kami, yaitu program tentang pencari salah satu akar dari persamaan polinomial. Nah, jadi program kami itu fungsinya buat untuk menentukan salah satu akar dari akar-akar persamaan polinomial lainnya yang bisa dicari itu persamaan pada order 3, 4, atau 5. Nah, program kami ini bekerja dengan metode diseksi. Nah, jadi langsung saja kita lihat programnya. Nah, jadi pada program kami itu pada tahap awal penggunanya, pengguna akan disuruh menginputkan order dari persamaan polinomial yang ingin dia ketahui akar-akarnya. Contohnya, misalkan dimasukkan order 3. Nah, dengan koefisien x pangkat 3-nya sama dengan 1. Kemudian x pangkat 2-nya sama dengan minus 3. Kemudian x pangkat x-nya itu 2x. Kemudian konstantanya minus 10. Nah, setelah itu pengguna akan diarahkan untuk memasukkan nilai XL dan XU dengan ketentuan apabila FXU dikalikan dengan FXL itu kurang dari 0. Nah, kemudian apabila pengguna memasukkan dan memasukkan jumlah interaksi. Nah, setelah apabila pengguna memasukkan nilai XL dan XU yang salah, kemudian akan muncul sebuah peringatan dan pengguna diarahkan untuk memasukkan nilai XL dan XU yang baru. Apabila pengguna telah memasukkan nilai XL dan XU yang benar, kemudian akan muncul
itu hasil XL dan XU akhir dari proses iterasi yang telah dimasukkan. Jadi pada program kami ini tidak menampilkan langkah-langkah dari iterasi yang ada, dia hanya menampilkan proses hasil akhir dari proses iterasi tersebut. Tujuan program kami yaitu pengguna dapat menentukan order polinomial yang diinginkan secara langsung. Jadi kalau misalnya mau order 3, 4 atau 5, pengguna dapat memasukkannya di awal program. Yang kedua, dapat mencari salah satu akar polinomial order 3, 4 atau 5. Lalu yang ketiga, program akan memberikan peringatan jika nilai XL dan XP yang dimasukkan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengarahkan pengguna untuk memasukkan nilai XL dan XP yang baru. Yang terakhir, program hanya menampilkan hasil akhir dari banyaknya proses iterasi yang dilakukan. Yang terakhir adalah kekurangan programnya itu sendiri, yaitu programnya itu harus menempatkan XL dan XU yang tepat gitu. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar tahu gitu XL sama XU-nya itu pakai yang mana gitu. Terus kalau misalnya enggak, terus nanti diulang terus. Jadi harus benar-benar tepat. Ini codingannya. Jadi awalnya tuh, kita tuh kan tadi awalnya kan ada yang suruh masukin order kan, order berapa 3, 4 atau 5. Nah kita tuh di sini masukin order 3, 4 atau 5. Jadi pertama tuh kan tadi ada masukkan order polinomial ini nih yang ini. Nah masukkan order polinomial yang Anda inginkan. Nah ini kan masukkan order polinomial yang Anda inginkan. Nah lalu kita masukkan G itu sebagai input dari order berapanya 3, 4 atau 5 gitu. Nah kalau dia misalnya 3, dia bakal ada kayak gini nih. Nggak sih? Aku ini ya. Nah, dia bakal langsung masuk di C, D, E sama H. Nah, C itu sebagai dari X pangkat 3, X pangkat 2 dan X dan plus data gitu. Nah, dari setiap ini tuh nanti if kan. Nah, kalau misalnya if G-nya sama dengan 3, dia bakal masukin kayak gini kan. Dan setiap ini pun punya definisi yang masing-masing yang berbeda gitu, karena setiap order itu mempunyai persamaan yang berbeda-beda gitu. Misalnya kayak ini X pangkat 3 C kali X pangkat 3 D X pangkat 2 E X pangkat 2 dan E kali X dan tambah H gitu. H itu plus data gitu. Nah itu yang kalau bisa 3 dan seterusnya. Kalau misalnya 4, kita bakal langsung dia bakal inputnya itu ada 4 kali X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2 dan X, dan definisinya pun beda lagi. Begitu pula yang X pangkat 5. Ya, itu definisinya beda lagi. Nah, lalu untuk pemrograman syaratnya, jadi awalnya itu kan dari bilang masukkan nilai ini kan ada syaratnya nih FXO kali FXL pada 0 kan. Nah, terus kita suruh masukin XL dan XO gitu. Nah, untuk saya membuat program ini agar yaitu kalau misalnya XL dan XO nya dimasukin salah, dia harus mulai lagi dari awal gitu. Nah, jadi makanya for J sama dengan 1 sampai N gitu. Jadi ada looping. Nah, kalau misalnya FXO kali FXL-nya lebih besar daripada 0, dia harus masukin XL sama XO lagi itu. Ada bilangan XL dan XO yang Anda inputkan tidak memenuhi syarat. Berarti emang FXO kali FXL lebih besar daripada 0, dan syaratnya itu FXL kali FXO lebih kecil daripada 0. Nah, itu if. Nah, else if kita masukin FXU kali FXL sama dengan 0. Kenapa nggak kita masukin langsung else? Kadang-kadang kalau misalnya FXU kali FXL lebih besar daripada 0 kan kemungkinannya sama dengan atau enggak lebih kecil. Jadi kita pakai else if. Dan kalau misalnya dia sama dengan, dia diulangi lagi. Jadi FXL sama XU nya tidak memenuhi syarat lagi. Nah,
else. Jadi kalau misalnya nggak di antara dua ini, dia bakal masuk ke rumus. Dan rumusnya itu di dalam rumusnya juga ada looping lagi buat si nentuin akar-akar dari yang telah kita pilih oleh 3, 4 atau 5. Mungkin sama kayak teman-teman, jadi beneran XL kali XL sama XU per 2 gitu. Jadi rumusnya kalau misalnya FXL kali FXR nya sama lebih besar 0, jadi XL sama XR. Kalau XU kalau yang lainnya, kalau misalnya yang lainnya berarti lebih kecil dari 0, FXR sama FX benar XU. Nah, kalau misalnya sama dengan berarti si akarnya udah ketemu. Jadi di sini langsung display XL, XU, XR dan FXR. Jadi kalau misalnya benar itu XL, XU sama XR itu sama dan FXR-nya itu mendekati 0. Terus Ya, selanjutnya dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Masih bingung ya gimana nampilin galuping itu? Yang langsung kan jadi wow gitu, langsung jadi FXL gitu, langsung nggak pakai looping gitu kan? Oh iya itu. oh iya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi Teja. Sudah. Oke. Sudah jawab. Mungkin menurut saya sih ya, sebenarnya saya juga sempat aneh juga sama kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi mungkin penyebabnya dari yang sorry. Mungkin bedanya dari sini aja ya. Menurut saya sih. Jadi langsung nampilin XL sama XL, jadi XL sama dengan berapa, XL sama dengan berapa. Kan kalau teman-teman kan display XL langsung di bawahnya kan. Mungkin kayak gitu atau itu masukin ini enggak, masukin syarat enggak? Syarat ini nih. Syarat yang di atasnya. Iya, yang FXU kali FXL harus lebih besar daripada 0. Yang lebih kecil daripada 0, masukin enggak? Oh iya. Ya enggak kan? Dari situ juga ngaruh. Oh ya sudah. Terima kasih. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.